Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah dan hidayahnya kita dapat berkumpul di waktu siang menjelang sore ini untuk membuat tugas video kami. Perkenalkan, nama saya Jumadil Ainsa selaku moderator sekaligus pemateri, dan di sebelah saya bernama Juwana Wali dan juga pemateri ketiga bernama Lisma Walakula. Kami akan mempresentasikan materi hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hadis Maudhu, pengertian sejarah kemunculan dan faktor-faktor yang membelakangi kriteria hadis maudhu. Kemudian akan dibacakan oleh pemateri pertama yaitu Juwana Wali. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita langsung saja. Pengertian hadis maudhu. Apabila dilihat dari segi bahasa, kata maudhu merupakan bentuk isim. Kata memiliki beberapa makna: menggugurkan, meninggalkan, memalsukan, dan mengada-ngadakan. Para ahli mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta, dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Subisholi ulumul bats wa musbalabahu. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrik secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tugasnya hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Ajaj al-Kitab al-Buslul. Hadis maudhu. Hadis semacam ini tentu saja tidak benar dan tidak dapat diterima terdapat kecuali sebab ini sesungguhnya bukan hadis. Tindakan demikian adalah merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang pelakunya diancam dengan neraka. Hadis ini haram untuk disampaikan pada masyarakat umum kecuali hanya sebatas memberikan penjelasan dan contoh bahwa hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Baik, pada pemateri kedua saya persilahkan. 2. Sejarah munculnya hadis maudhu. Terjadi pertikanan politik pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Para sahabat ini mengetahui bahaya dari hadis maudhu karena ada ancaman yang keras yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memalsukan hadis. Menurut penyaksian Muhammad bin Zayed, terdapat 14.000 hadis maudhu, sedangkan Abdul Karim Al-Auja mengaku telah membuat 4.000 hadis maudhu menjadi pemicu munculnya hadis maudhu. Menurut Sufi Salil, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Mawai, sedangkan bin Abu Sufyan yang didukung oleh penduduk Syariah dan umat Islam. 3. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Perspektif tolak dari hadis-hadis maudhu yang tersebar, nampaknya motivasi dan tujuan pembuatan hadis maudhu bervariasi di antaranya. A. Faktor politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali atau Syiah. Setelah perang Siffin, muncul pula beberapa golongan lainnya seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Masing-masing mereka mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan istibat mereka. Masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya dan mencari simpati massa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis
Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwikan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pembinaan kelompok dan aliran-aliran dalam agama. Tidak. Sudah, persilakan. Lanjut B. Faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lalu ke dalam Islam. Namun ada di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan masih sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang membuat hadis-hadis maudhu. Golongan ini terdiri dari golongan Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam. Secara terbuka mereka mengambil jalan yang buruk ini, yaitu menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya dalam pandangan ahli fikir dan ahli ilmu. Tokoh-tokoh terkenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang zindik ini adalah 1. Abdul Karim bin Abi al-Auja telah membuat sekitar 4.000 hadis maudhu tentang hukum halal haram. Ia membuat hadis untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Akhirnya ia dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman, wali kota Basarah. 2. Muhammad bin Said al-Masruq, yaitu dihukum bunuh oleh Abu Ja'far al-Masruq. 3. Bayan bin Saman al-Mahdi, yang akhirnya dihukum mati oleh Khalid bin Abdillah. C. Faktor kebodohan. Faktor kebodohan adalah golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menarik orang untuk membuat lebih baik dengan cara membuat hadis dengan dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tersebut yang mereka buat sendiri. Ciri-ciri hadis maudhu adalah hadis yang berkaitan dengan rawi, sanad, dan juga matan. A. Ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. 1. Periwayatan dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang meriwayatkannya. Sikoh meriwayatkan hadis itu. Misalnya ketika Sanad Ibnu Darif mendapati anaknya pulang sekolah dengan menangis dan Ibnu Darif berkata, guru anak kecil itu yang paling jahat dan di antara kamu. Mereka paling sedikit kasih sayangnya, paling sedikit kepada anak yatim, dan paling kasar terhadap orang miskin. Al-Hafiz Ibnu Hibban mengatakan bahwa Sanad Ibnu Darif adalah seorang pendusta atau pemalsu hadis. Mustafa Zahri, kunci memahami musbalahul hadis. B. Ciri-ciri yang berkaitan dengan matan kepalsuan dapat dilihat juga pada matan berikut ini. Ciri-cirinya adalah 1. Keracuan redaksi atau kerusakan makanannya. 2. Berikut dengan kerusakan mana tersebut. Ibnu Jazus berkata, saya sungguh malu dengan adanya pemalsuan hadis. Dari sejumlah hadis palsu ada yang mengatakan, siapa yang salat, ia mendapatkan 70 buah gedung. Pada setiap gedung ada 70.000 kamar. Pada setiap kamar ada 70.000 tempat tidur. Pada setiap tempat tidur ada 70 bidadari. Perkataan ini adalah rekayasa yang tidak terpuji atau Nurdin. Kesimpulan. Itu saja Saya kembali ke moderator. materi kami. Kemudian kami akan membacakan kesimpulan kepada moderator. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari
hadis maudhu adalah hadis yang mengandung kepalsuan, faktor-faktor atau tokoh-tokoh yang memalsukan, lalu disebarkan dengan berbagai ancaman. Maka dari itu kita harus lebih waspada atas hadis-hadis seperti ini, harus mencari lebih dalam dan membuktikan bahwa hadis yang kita baca tidak palsu. Terima kasih. Sekian. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.